Ya, selamat pagi anak-anakku. Kita akan lanjutkan materi kita, yaitu mengenai melukis pembentukan bayangan pada lensa cembung. Nah, perhatikan teknik menggambarnya. Sama seperti yang sudah kita pelajari terdahulu, ya. Yang pertama sekali kita lakukan adalah tarik sebuah garis yang lurus yang akan menjadi sumbu utama. Kemudian buat sebuah lensa, ya, lensanya kita buat tegak lurus terhadap sumbu utama. Tegak lurus terhadap sumbu utama, dan titik perpotongan antara lensa dan sumbu utama itu ialah yang kita sebut sebagai pusat optik O, ya. Kemudian kita ukur, ya, kita ukur di sini. Nah, di sini saya bikin 4 cm, ya, R1 maupun R2, ya, 4 cm. Mari kita lihat, ini dia 4 kan, 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, ya, di sini dia. Nah, jadi karena bendanya saya letakkan di sini, nah, jadi keterangan gambarnya di sini, fokusnya itu fokusnya itu 2 cm pastinya, ya. DO itu adalah jarak benda, ya, jarak objek, distance of object. Berarti berapa ini? Ini dia. Ini 0 1 2 3 4 5 6. Berarti di sini saya tuliskan 6 cm. Kemudian tinggi bendanya saya buat 3 cm. Berarti HO itu sama dengan 3 cm. Ya. Nah, seperti ini dia. Bagaimana cara menggambarnya? Kita gunakan 2 dari 3 sinar istimewa yang sudah kita pelajari pada video sebelumnya. Nah, ini dia. Sinar datang sejajar sumbu utama. Nah, perhatikan enak, ya. Ketika kita mau menggambarkan atau melukis garis yang sejajar terhadap sumbu utama, jaraknya harus sama. Jadi kalau di sini saya bikin 3 cm, di sini juga harus 3 cm. Enak, ya. Nah, seperti itu dia. Kemudian dia akan dibiaskan melalui fokus aktif. Fokus aktifnya adalah F1. Seperti ini dia. Ini sinar biasnya. Yang ini sinar datangnya. Oke, kemudian saya gunakan sinar istimewa yang ketiga, ya, supaya cepat dapatnya. Yaitu apa? Sinar datang melalui pusat optik diteruskan tanpa dibiaskan. Ya, ini dia sinar datangnya. Jadi bayangan itu dibentuk oleh perpotongan sinar bias. Jadi sinar biasnya begini. Ini sinar biasnya, ini sinar bias yang pertama, ini sinar bias yang kedua. Berarti bayangannya adalah ini, ya. Nah, ini dia. Inilah yang kita sebut dengan bayangan atau image, ya. Jadi sifat bayangan pada gambar ini sifatnya adalah sifat bayangan yang pertama nyata, ya, nyata, kemudian terbalik dan diperkecil. Bisa enak, ya. Nyata itu kenapa nyata? Karena dibentuk oleh perpotongan sinar bias langsung. Nah, ini terbalik, ini kepalanya di atas, ini kepalanya jadi ke bawah, diperkecil. Ini 3 cm, ini kurang dari 3 cm. Dan kalau kita cari dengan perhitungan, ya, dengan perhitungan dia akan sama. Nah, perhatikan. Untuk lensa dan cermin persamaannya persamaan yang digunakan itu sama, nak, ya. Tapi nanti sifatnya itu semuanya berkebalikan, ya. Kenapa saya bilang demikian? Perhatikan.
pada cermin yang merupakan cermin konvergen itu adalah cermin cekung, ya. Sedangkan pada lensa yang konvergen itu adalah lensa cembung. Beda ya. Nah, seperti itu dia. Kemudian pada cermin, ya, pada cermin ketika bayangan nyata, dikatakan bayangan nyata itu terletak di depan cermin. Sedangkan kalau pada lensa, bayangan nyata itu berada di belakang lensa. Ya. Nah, itu dia nanti nak yang membedakan antara cermin dan lensa. Jadi simpel sekali mengingatnya. Antara cermin dan lensa itu memiliki sifat yang terbalik, ya. Memiliki sifat yang terbalik, ya. Bisa paham ya? Nah, sekarang mari kita buktikan dengan perhitungan apakah sama nanti dengan yang digambar atau gambar yang kita peroleh, ya. Perhatikan baik-baik. Nah, jadi yang pertama sekali kita cari di sini adalah, perhatikan ya, 1/F itu sama dengan 1/DO tambah 1/DI. F-nya tadi 2, ini 2. DO-nya 6, 1/6 tambah 1/DI. Bisa enak ya? Nah, dengan demikian 1/DI sama dengan 1/2 kurang 1/6. Dengan demikian 1/DI samakan penyebutnya, ini 6. Sini 3, sini 1. Ya. Dengan demikian di sini diperoleh 2/6 cm. Sama dengan 1/DI. Maka DI sama dengan 3 cm. Nah, mari kita lihat apakah DI-nya 3 cm. Lihat dari sini, ini DI, ya. Nah, 0, 1, 2, 3. Pas kan? Sesuai yang digambar dengan yang dihitung, ya. Kemudian yang berikutnya mari kita lihat perbesarannya, ya. Perbesarannya atau langsung saja untuk mencari tinggi bayangan, langsung saja kita gunakan persamaan ini. HI per HO itu sama dengan DI per DO. Bisa enak ya? HI-nya yang ditanya, HI per HO-nya tadi 3 cm. Kita dapatkan dari soal. Sedangkan DI-nya tadi 3 cm yang sudah kita hitung. Dan DO-nya 6 cm. Bisa enak ya? Kita kalikan silang. Ya, ini kan cm-nya bisa mati. Jadi ini jadi 6 HI sama dengan 9 cm. Ya. Itu artinya HI sama dengan 9 cm dibagi 6. Ya, maka HI-nya dapatnya 1,5 cm. Nah, kita hitung, ya, kita cocokkan dengan gambar yang kita peroleh. Ini dia, kurang lebih sama, ya, 1,5 cm. Ya, jadi kalau misalnya kalau ditanya lagi misalnya perbesarannya, kita tinggal hitung DI per DO. Maka M sama dengan 3 cm dibagi 6 cm. Cm-nya mati, M-nya dapatnya setengah. Ketika M-nya setengah, maka ini kita sebut dengan diperkecil. Ya, oke. Nah, ini. Kemudian yang ini tadi, ya, supaya kamu ingat, DI tadi 3 cm. Jawaban kita positif. Nah, positif ini melambangkan berarti letaknya di belakang lensa. Bisa paham ya nak ya? Nah, jadi kalau waktu kita di cermin, positif itu di depan lensa. Di depan cermin. Kalau pada lensa, positif itu di belakang lensa. Paham ya nak ya? Nah, seperti itu dia, tolong dipahami, dicermati dengan baik, diulang-ulang supaya kamu bisa semakin paham, ya. Demikian pembelajaran kita hari ini. Selamat belajar, tetap jaga kesehatan.
Ya, mari kita tetap berdoa supaya pandemi ini segera berakhir. Terima kasih.